Sobat Bineka, selamat datang di ST Bineka Podcast. Episode kali ini sangat spesial karena kita berkesempatan berbincang langsung dengan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Fauzan Ajiman, STMA. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah berkunjung ke ST Bineka. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Baik, luar biasa. Amantu tadi sudah melihat langsung gedung ST Bineka dan juga fasilitas di ST Bineka. Boleh dong Pak diceritakan sedikit saja first impression Bapak terkait lingkungan kampus kami? Ya, saya sangat terkesima ya dengan apa yang dicapai hari ini, mengingat perjalanan Dr. Sofyantan ketika membangun. Dan kebetulan sekali saya pribadi ketika masih bekerja ya, dan juga sekolah di Inggris sebelumnya, sudah pernah mendengar gitu ya. Dan kami dengan konsep yang dibangun bahwa sekolah itu inklusif, tetapi tidak lupa bahwa inklusif itu bukan berarti tidak berprestasi gitu. Dan ternyata terbangun gitu yang secara fisik boleh dibilang ini kelas internasional yang memberikan jalan untuk mahasiswa-mahasiswi kita se-Indonesia nanti ya di tingkat nasional untuk bisa bersekolah, membangun bangsa ya dari pendidikan. Ini satu perjalanan panjang dan mudah-mudahan dari sini akan terbang lebih jauh lagi. Kami bangga sekali dengan terbangunnya gedung ini dan dengan kualitas yang sangat luar biasa. Amin, terima kasih banyak Bapak. Nah Sobat Bineka, mumpung hari ini kita kedatangan Pak Dirjen, kita akan langsung ngobrol tentang pendidikan tinggi lebih dalam. Pak Dirjen, Kemendikbudristek saat ini sangat identik dengan semangat dikti saintek berdampak. Nah, kira-kira ada nggak Pak filosofi di balik kata berdampak tersebut? Apa harapan dan bayangan dari Pak Menteri dan tentunya Pak Dirjen dan juga staf dari Kemendikbudristek untuk pendidikan tinggi Indonesia saat ini? Baik. Jadi memang sebagai pondasinya pendidikan ini yang bisa merubah nasib kita gitu ya. Nah, bagaimana kita mengubah nasib kita? Itu sebetulnya berawal dari kita memahami masalah-masalah yang ada di dalam negeri kita sendiri. Baik itu ada di daerah, mungkin juga ada di sekeliling kita, keluarga. Gitu. Nah kemudian melalui pendidikan ini kita bisa juga menjadi pembangun solusi bagi masalah-masalah yang ada di negeri kita ini. Nah kalau kita bisa membangun masalah tadi menjadi solusi dan kita bisa maju, kita juga otomatis menjadi sejahtera. Dan keberdampakan itu adalah berdampak supaya pendidikan bisa betul-betul menjadi bagian transformasi Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Menarik sekali Pak. Jadi semangat berdampak ini bukannya sebagai sebuah slogan, tapi juga merupakan arah dari pendidikan kita agar bisa lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Betul sekali. Nah, untuk pendidikan tinggi kita yang untuk bisa berdampak bagi masyarakat, tentu dampak ini tidak hanya diukur dengan berapa banyak kesiapan lulusan yang masuk dunia kerja, tapi juga melalui nilai-nilai yang didapatkan dalam proses pendidikan itu sendiri. Untuk itu Pak, dalam dunia kita yang saat ini pasar industri kerja yang sangat kompetitif, kira-kira menurut Bapak seberapa penting nilai-nilai yang akan dipegang? Contohnya seperti ST Bineka ini sangat mengedepankan nilai sustainability dan juga inclusivity. Menurut Bapak seberapa penting sih nilai inklusivitas dan juga keberlanjutan untuk transformasi pendidikan Indonesia di masa mendatang, Pak? Menurut saya sangat penting sekali gitu. Jadi pendidikan itu kata kunci yang terkadang kita lupa adalah pendidikan karakter, perilaku, pemahaman budaya. Itu sebetulnya roh dari pendidikan yang ingin kita bangun. Dan kemudian tadi ada keberdampakan gitu. Jadi kita memahami kita sendiri. Dan yang paling kunci setelah kita memahami kita adalah pemahaman, apalagi tadi ya teknologi kan berubah dengan sangat cepat. Yaitu konsep belajar untuk belajar. Karena apa yang kita pelajari sekarang mungkin nanti di depan berubah lagi. Jadi kita tidak bisa lagi kalau sekarang hanya belajar dari apa yang di belakang. Jadi kemampuan kita belajar untuk belajar melalui perilaku, melalui karakter yang kuat, dan juga melalui mentalitas yang baik gitu ya, dan juga daya juang yang kuat, dan juga tidak semua memang harus instan. Ada step by step gitu, langkah demi langkah. Nah inilah pendidikan untuk menaiki tangga langkah demi langkah itu, supaya kita bisa menjadi
negara yang sejahtera dan tidak ada yang tertinggal. Jadi no one left behind. Menarik, Pak. No one left behind ya. Nah, berarti pendidikan tinggi tidak hanya cukup untuk mencetak lulusan yang kompeten ya, Pak, tapi juga perlu mereka untuk bisa hidup dalam keberagaman, peduli terhadap lingkungan, dan juga peka terhadap isu sosial. Betul. Hari ini kami sangat senang sekali kedatangan dari Pak Dirjen juga dan juga Pak Menteri tadi ya. Kira-kira setelah Bapak melihat langsung wujud nyata dari semangat yang sudah dibangun di SD Bhinneka ini, Pak, menurut Bapak bagaimana pendekatan pendidikan seperti ini bisa berkontribusi secara langsung untuk transformasi pendidikan Indonesia ke depannya, Pak? Jadi kalau menurut saya apa yang dibuat di ST Bhinneka, Satyatera Bhinneka ini perlu kita kembang tumbuhkan tidak hanya di daerah di Medan dan area Deli Serdang, tetapi juga lebih luas. Dan juga kami di pemerintah pusat ingin membantu mendukung supaya ini bisa, kalau bahasa Inggrisnya itu scale atau scaling up, supaya tadi ya dampaknya lebih luas lagi, bahwa pendidikan itu inklusif. Dan kita di Indonesia memang angka partisipasi ya pendidikan kita ini ingin kita tingkatkan terus, dan ini menjadi piloting ya, contoh yang baik yang ingin kita kembangkan ke depan, sehingga mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia coba dilihat Satyatera Bhinneka, mungkin cocok konsepnya dan juga ekosistem ya yang bisa membantu Satyatera Bhinneka ini juga lebih jauh. Jadi Satyatera Bhinneka mudah-mudahan bisa menjadi pusat piloting ini, menjadi pusat bagaimana pendidikan seharusnya dibangun di negeri kita yang tercinta ini. Menarik, Pak. Kita berarti perlu untuk sistem scale up ya, Pak. Betul. Dan semoga semangat yang telah dibangun oleh Bapak Dr. Sofyantan bisa menginspirasi berbagai sosok-sosok lain untuk mendirikan kampus yang memiliki konsep yang sama, mengutamakan nilai daripada juga dari sistem dampak kesiapan kerja ya, Pak, seperti itu. Nah, menarik sekali, Pak. Mungkin sebagai penutup saya ingin bertanya kepada Bapak, kepada mahasiswa tentunya, karena Bapak sudah menyinggung tentang teknologi. Nah, di sekarang teknologi yang berkembang dengan cepat, AI di mana-mana, dan juga posisi sosial politik yang mungkin cukup dinamis. Kira-kira kami sebagai mahasiswa, skill apa yang paling penting, yang paling core yang harus kami miliki, Pak, di tengah perubahan zaman seperti ini? Ya, jadi kami mempelajari ya, ini pertanyaan sangat baik sekali Mbak Delvina. Senang kita bisa berdiskusi pagi hari ini. Jadi salah satu skill yang paling penting yang tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa mahasiswa kita memang perlu adaptif ya, adaptability yang kuat. Jadi belajar untuk belajar, jadi terus mengupdate tadi. Dr. Sofyantan menyampaikan bahwa konsep di Satyatera Bhinneka ini juga mengedepankan membaca buku ya. Kalau menurut saya itu adalah satu step awal yang memang harus kita miliki bersama. Kemudian hal lain yang kami bangun dan ini kelihatannya menjadi lebih penting dan lebih penting lagi adalah kemampuan multidisiplin. Jadi multidisiplin itu ketika misalkan seorang dokter belajar di bidang kedokteran. Nah, biasanya udah capek kan ya, udah. Apalagi kalau sudah mulai praktek. Nah, ini tidak berhenti di situ, belajar juga tentang AI. Kemudian yang sudah belajar tentang AI, mungkin perlu belajar mengenai pertanian. Karena di pertanian banyak hal-hal yang bisa dikembangkan dan bisa mendapat kontribusi dari ahli AI. Kemudian yang ahli ekonomi mungkin tidak hanya di saham gitu ya, tetapi turun ke lapangan, belajar bagaimana mengembangkan nelayan-nelayan kita yang membutuhkan solusi supaya hasil produksinya itu tidak hanya di daerahnya, tapi bisa dikembangkan di seluruh Indonesia. Kemampuan multidisiplin ini menjadi menurut saya cukup kunci. Dan yang terakhir adalah, kalau bahasa Inggrisnya ini complex problem solver. Karena kan sekarang AI ini bisa menyelesaikan berbagai hal. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa mudah untuk dipecahkan oleh AI. AI ini kan bersifat, kalau bahasa matematika mudahnya interpolasi. Datanya banyak, dia cari solusi berbasis informasi yang ada. Tetapi ada istilahnya namanya intuisi. Intuisi ini manusia lebih memiliki intuisi seni, intuisi budaya, komunikasi, membangun hubungan manusia, perilaku. Nah, ini mudah-mudahan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi untuk pengembangan sumber daya manusia kita ke depan. Terima kasih banyak, Pak, sangat insightful. Sobat Bhinneka, 3 hal yang kita ambil dari pembicaraan barusannya. Yang pertama adalah kemampuan untuk bisa adaptability
atau agile di tengah dunia yang berkembang sangat cepat. Yang kedua, kemampuan untuk bisa belajar, kemampuan multidisiplin. Dan yang terakhir adalah bagaimana bisa menjadi complex problem solver. Terima kasih banyak Pak, sangat insightful pada hari ini. Sobat Bhinneka, dari obrolan barusan kita mempelajari bahwa masa depan memang membutuhkan orang-orang yang cerdas. Tapi masa depan juga jauh lebih membutuhkan orang-orang yang berkarakter, peduli, dan juga bisa berani memberikan dampak seperti slogan Divi Saintek berdampak. Terima kasih Pak Dirjen sudah Terima meluangkan kasih, waktu Mbak pada hari ini. Selvina. Kami sangat senang menyambut Bapak di ST Bhinneka. Semoga suatu saat kita bisa mengembang Bapak lagi beserta dengan Pak Menteri untuk bisa hadir menjadi narasumber podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Untuk menutup, kita boleh Pak sampaikan slogan ST Bhinneka. Kalau saya sampaikan ST Bhinneka, kita jawab prestasi. Baik. Boleh ya Pak ya? Kita mungkin boleh lihat kamera depan. Sini. ST Bhinneka, Prestasi. prestasi.